Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Standing Room nomor absen 27 dan teman saya Wuri Ditowati nomor absen 35. Di sini kami akan membuat video praktikum fisika, yaitu Video ilmiah tentang bahan bakar alternatif dari biji-bijian dan getah pada buah. berikut videonya. Getah pada buah pepaya berwarna putih cair sebelum dikeringkan, baunya enak, getahnya licin. Getah yang setelah dikeringkan berwarna putih kekuningan, teksturnya keras, baunya kurang sedap. Getah buah pepaya yang dibakar akan menghasilkan bara api dan berwarna kehitam-hitaman dan menghasilkan asap yang berwarna putih, tetapi tidak berminyak. Jadi, getah buah pepaya tidak dapat Dijadikan bahan bakar alternatif. Getah pada sukun berwarna putih cair sebelum dikeringkan, tidak ada bau, getahnya tidak licin. Selanjutnya, getah pada sukun berwarna coklat setelah dikeringkan, getahnya berpori-pori, baunya manis langu, dan teksturnya kasar sedikit lengket. Ini adalah getah sukun yang sudah dikeringkan, lalu saya akan membakarnya. Getah sukun yang dibakar akan menghasilkan gelembung-gelembung dan berminyak. Maka getah sukun ini bisa dijadikan sebagai Bahan bakar alternatif dan tidak menghasilkan asap. Getah pada nangka berwarna putih sebelum dikeringkan, getahnya lengket, mengeluarkan cairan yang berbeda, yaitu putih itu getah dan yang coklat itu air, dan tidak ada bau. Getah pada buah nangka berwarna coklat setelah dikeringkan, tetapi tidak pekat, teksturnya lengket, baunya masam. Ini nangka yang sudah dikeringkan, lalu saya akan membakarnya. terlihat ada minyak-minyak yang menetes. Maka getah nangka dapat dijadikan sebagai Bahan bakar alternatif dan tidak menghasilkan asap, dan memiliki bau yang kurang sedap. Getah pada mangga berwarna putih sebelum dikeringkan, getahnya cair dan tidak bau. ini getah mangga yang telah dikeringkan. Warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan karena mengalami proses oksidasi selama pengeringan. Teksturnya memadat dan sangat lengket. Ini adalah getah mangga yang sudah dikeringkan lalu akan kita bakar. Getah mangga menghasilkan sedikit minyak, terdapat bara api apabila dibakar, keluar asap berwarna putih, berbau gosong-gosong amis. Maka getah mangga ini dapat kita jadikan sebagai bahan bakar alternatif. Biji jarak sebelum kering berwarna putih, teksturnya lunak dan tidak ada bau. Biji pinang sebelum dikeringkan berwarna coklat, teksturnya keras dan tidak ada bau. Biji pada mahkota dewa sebelum dikeringkan berwarna coklat, teksturnya keras dan tidak ada bau. Buah pada kelapa tua sebelum dikeringkan berwarna putih, teksturnya keras. Kita akan mengeringkannya. Ini pelok mangga dibuka dan diambil bijinya. Bijinya berwarna putih sebelum dikeringkan, teksturnya lunak.
Yang terakhir ini proses pembakaran biji-bijian yang sudah dikeringkan. Kali ini kita akan mengecek biji-bijian yang menghasilkan minyak dan yang tidak menghasilkan minyak untuk dijadikan bahan bakar. Yang pertama ada biji mahkota 2. Kita dasarkan dulu ke kertas. Biji mahkota dewa menghasilkan minyak apabila digesekkan ke kertas. Dan lalu kita bakar biji mahkota dewa. Biji mahkota dewa terbakar apabila dibakar menggunakan api dan menghasilkan asap berwarna putih. Maka biji mahkota dewa ini dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Kedua, kita akan mengecek biji kemiri, apakah dia menghasilkan minyak atau tidak. Kita goreskan ke kertas putih. Biji kemiri yang digesekkan ke kertas akan menghasilkan minyak pada kertas. Lalu kita akan membakar bijinya. Biji kemiri menghasilkan asap berwarna putih, tapi tidak ada bara api, tidak ada. Yang ketiga, kita akan menguji biji buah kelapa yang sudah dikeringkan menghasilkan minyak atau tidak pada kertas yang akan digoreskan. Biji kelapa menghasilkan minyak apabila digoreskan ke kertas. Lalu kita akan membakarnya. Biji kelapa yang dibakar akan menghasilkan asap berwarna putih, tetapi tidak ada bara apinya. Maka biji kelapa ini dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Keempat, kita akan mengecek biji jarak, apakah biji jarak menghasilkan minyak atau tidak bila digoreskan ke kertas. Biji jarak yang menghasilkan minyak apabila digoreskan ke kertas. Lalu kita akan membakarnya. Biji jarak yang dibakar akan menghasilkan bara api, asap berwarna putih. Maka biji jarak ini dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Kelima, kita akan mengecek biji pinang, apakah biji pinang menghasilkan minyak atau tidak apabila digoreskan ke kertas. Biji pinang yang digoreskan ke kertas tidak akan menghasilkan minyak. Lalu kita akan membakarnya. Biji pinang yang dibakar akan menghasilkan sedikit asap berwarna putih. Maka biji pinang ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Keenam, kita akan menggoreskan biji mangga yang sudah kering ke kertas untuk mengecek apakah biji mangga menghasilkan minyak atau tidak. Terbukti bahwa biji mangga tidak menghasilkan minyak sama sekali. Lalu kita akan membakarnya. Biji mangga yang dibakar akan menghasilkan asap berwarna putih dan menghasilkan bara api. Maka biji mangga ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif.